Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Haryanti Fitri. Saya berasal dari jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah. Saya sekarang pada semester 5, unit 1. Baik, di sini kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Yang kedua, perencanaan manajemen peserta didik, prinsip-prinsip manajemen peserta didik, dan yang keempat, ruang lingkup manajemen peserta didik, dan peningkatan mutu, dan satu lagi tujuan dan fungsi manajemen tersebut. Saya akan menjelaskan poin yang pertama kali yaitu tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha bagaimana mengatur peserta didik dari pertama masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah, di mana peserta didik pada dasarnya itu memiliki kesamaan, yang mana dari kesamaan itu muncul tentang bagaimana layanan sekolah. Poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas yang memikirkan dan dimukakan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik peserta didik yang memasuki sekolah maupun peserta didik yang akan lulus masuk sekolah. Adapun hal-hal yang dikaitkan pada peserta didik, layanan penerimaan peserta didik sampai dengan pengelolaan kelas untuk memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik, yaitu mempunyai 5. Penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Adapun poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik yaitu terdapat 3. Manajemen peserta didik yang dipandang dari segi keseluruhan manajemen sekolahnya. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik mempunyai aneka ragam latar belakang, memiliki banyak perbedaan. Poin keempat, di situ ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikit memiliki 3 tugas utama. Hal yang perlu diperhatikan yaitu penerimaan murid baru, kemajuan pembelajaran, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Serta rincian ruang lingkup peserta didik ada sebagai berikut. Peserta didik, perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik, mengelompok peserta didik, mengatur evaluasi pembelajaran serta pendidik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi and drop. Atau yang terakhir yaitu kode etik pengadilan hukum dan disiplin peserta didik. Yang kelima yaitu peningkatan mutu atau peningkatan mutu sekolah tersebut. Pendidikan mutu adalah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan yang bagus. Misalnya mutu sekolah itu baik kayak gitu. Misalnya kita keluaran dari sekolah SMP Negeri Bandar 1 kan. Dia mempunyai sekolah yang mutu, misalnya lulusan yang terbaik dan mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas. Dan beberapa langkah yang diinput untuk meningkatkan mutu pendidikan di antara lain adalah ada 3. Yaitu meningkatkan mutu input, meningkatkan mutu proses, yang ketiga meningkatkan mutu output. Pun yang keenam yaitu tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Adapun tujuan manajemen peserta didik khususnya sebagai berikut, yaitu terdapat 3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat yang minat peserta didik.
Yang ketiga, yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian. Hari ini saya memperjelaskan tentang rincian manajemen peserta didik. Mungkin cukup sekian materi penjelasan saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.